Setelah sempat dibuka selama beberapa jam, militer Iran kembali menutup Selat Hormuz pada Sabtu 18 April waktu setempat. Keputusan Iran ini karena Trump tetap memblokade pelabuhan Iran di Selat Hormuz. Bagaimana situasi saling sandera ini bisa diakhiri karena semakin merugikan perekonomian dunia, termasuk Indonesia. Dan bagaimana peluang negosiasi tahap selanjutnya akan terlaksana? Kita bahas bersama pakar geopolitik dan keamanan nasional Wibawanto Nugroho Widodo dan dosen ilmu politik Universitas Udayana Evata Filomeno yang hadir secara daring. Selamat pagi, Bapak-bapak. Selamat pagi, Mbak. Mbak. Trump itu sebelumnya sempat bilang kalau semua berjalan sangat baik dengan Iran. Tapi kemudian bilang kalau gencatan senjata bisa jadi nggak diperpanjang. Blokade tetap dilakukan, bahkan juga ada ancaman akan menjatuhkan bom di Iran. Pak Wibawanto, sebenarnya Trump itu maunya apa sih? Oke, sekarang selamat pagi, Mbak. Jadi kita harus melihat fenomena dari fenomena kuantum yang sering saya sampaikan ya. Yang pertama itu kondisi uncertain. Kita tidak pernah tahu exactly apa yang menjadi intention dan capability Presiden Trump dan akhirnya aktor-aktor lain. Yang kedua, akhirnya semua aktor yang terlibat, negara, aktor non-negara itu mengambil posisi superposition gitu loh. Mereka siap dalam segala skenario. Ya, karena kondisi uncertain. Yang ketiga, ini kondisi ini entanglement, melibatkan semua orang. Akhirnya semua jadi kena impact-nya karena konflik Iran dan Amerika. Dan yang keempat itu adalah probability. Jadi semua itu mungkin, ya, semua itu mungkin. Kita nggak bisa melihat kemungkinan dari 0 atau 1, tapi semua keadaan itu mungkin terjadi. Eskalasi mungkin, manage tension mungkin, perang dunia juga mungkin gitu. Dan interaksi ini penting. Jadi satu langkah salah itu juga impact-nya bisa besar. Itu ya poin satu. Poin kedua, secara geopolitik sebenarnya saat ini, Mbak, ya, Hormuz itu masih tertutup. Secara teknis aja terbuka, ya. Nah, jadi kenapa sih bilang tertutup? Karena walaupun Iran sudah mengatakan bahwa Selat Hormuz dibuka untuk kepentingan global commerce, kan gitu, ya. Tetapi faktanya Amerika tetap mendeploy pasukannya secara ketat dengan surveillance yang ketat dengan tujuan yang menurut Pentagon adalah targeted economic warfare kepada Iran. Jadi perang ekonomi memberikan strategic pressure kepada ekonomi Iran melalui pengawasan kapal-kapal Iran yang keluar masuk di situ. Nah, bagi Iran ini adalah tindakan ilegal, melanggar perjanjian ceasefire dan juga sesuatu yang seperti piracy gitu. Nah, jadi ada 3 point of view dari sini ya. Point of view yang pertama ya, kita harus mengakui bahwa Iran itu mempunyai bukan hanya Hormuz ya, keunggulan geografis dalam hal Hormuz, tetapi Hormuz itu adalah geopolitical, namanya geopolitical chokehold gitu loh. Jadi hanya bisa dibuka kalau Iran mau buka, kan itu kan Mbak faktanya kan. Yep. Kalau Iran mau buka ya nggak bisa dibuka gitu. Nah, pertama. Yang kedua, buat Iran kalau ditekan seperti ini terus, nah Iran akan menaikkan leverage-nya dan bagi Iran tidak perlu memenangkan perang di mana secara militer Amerika sudah perang, udah menang ya, tetapi bagi Iran ya cukup saja membuat kondisi menjadi uncertain karena dengan adanya deployment pasukan laut di situ ya, joint force Amerika di situ, itu membuat banyak orang merasa uncertain dan secara psikologis mengganggu gitu loh. Ya. Mengganggu walaupun menurut Amerika mereka hadir di international waters dan hanya melakukan surveillance dan targeted economic warfare spesifik pada Iran. Nah, akhirnya itu mengganggu perdagangan ya, dan akhirnya yang impact adalah global energy supply ya, dan juga global economic conditions ya, rantai supply dan lain-lain itu mengganggu semuanya. Nah, yang ketiga Pentagon ini juga mempunyai pandangan yang contradicting ya sekarang ya, yang saya analyze di sini ya. Yang pertama adalah mereka itu tidak siap untuk eskalatif sebenarnya, tetapi mereka juga tidak siap untuk meninggalkan blokade itu begitu saja gitu. Nah, sementara kalau blokade itu terus dilakukan, itu juga memberikan tekanan kepada Iran yang bisa menimbulkan suasana yang uncertain. Salah langkah sedikit, Iran juga bisa menaikkan eskalasi dan terbukti menutup akhirnya. Nah, ini yang terjadi, itu yang terjadi. Nah, sementara dari perspektif global community ini tidak bisa ditolerir, gitu loh. Harus segera diselesaikan. Nah, sementara dari domestic politics Amerika itu juga sudah terganggu ya. Contohnya USPS saja, United States Postal Service, itu sudah memberikan charge lebih untuk pengiriman barang dalam hal gas ya. Karena Amerika sendiri juga belum cukup untuk menutup kekurangan supply gasnya gitu secara domestik gitu. Itu poinnya tuh. Oke, kalau misalnya sebenarnya adalah upaya dari Amerika Serikat juga memberikan tekanan ekonomi untuk Iran. Nah, kalau menurut Anda, Mas Evata, Iran beneran tertekan nggak dengan strategi AS ini? Ya, pertama bahwa kita harus memahami
blokade yang dilakukan oleh Amerika Serikat ini tidak secara menyeluruh ya. Jadi memang hanya ada, kalau tercatat ya, ada 10 kapal lebih ya, merchant ship yang akhirnya ditolak dan juga disuruh putar balik. Tetapi ada satu strategi Iran yang cukup menarik, yaitu Iran kali ini memanfaatkan negara-negara yang beraliansi dengan Cina. Kita mendapatkan data bahwa ternyata kapal-kapal yang berbendera Malaysia itu boleh saja masuk dan mensuplai minyak, dan kadang-kadang juga ada berapa catatan-catatan mensuplai bahan-bahan khusus yang bisa nanti digunakan oleh militer dari Iran itu sendiri. Jadi kalau ditanya bagaimana blokade Amerika, sebenarnya blokade ini cukup efektif ya dalam beberapa titik. Akan tetapi kali ini blokade itu ternyata cukup sulit. Karena apa? Rute perdagangan ini kan diatur oleh Iran itu sendiri. Saya tidak bermaksud untuk membela Iran secara total ya, tetapi kita bisa lihat bahwa sebenarnya strategi yang dimainkan oleh Iran justru sangat lentur sehingga mengikuti apa yang dikendaki oleh Amerika Serikat. Nah, dalam posisi seperti ini ada dua rute. Satu rute yang ketika masuk itu lewat belakang Pulau Larak ya, dan rute baliknya itu bisa lewat tengah gitu. Nah, ini ada rute yang aman menurut Iran itu sendiri, dan kita bisa melihat bahwa ternyata daya kemampuan negosiasi dari Amerika untuk membeli minyak dengan harga murah ini juga mengalami kesulitan. Karena apa? Saat ini di atas kertas menurut Brent ya kurang lebih 90. Tetapi kalau pada saat di on the spot itu harganya 144 gitu. Jadi ini ada sesuatu kondisi yang cukup serius yang dialami oleh kedua belah pihak, baik dari Iran maupun dari Amerika Serikat. Tetapi dalam posisi seperti ini, Cina akhirnya mengeluarkan stok ya, mereka mengeluarkan stok oil mereka, dan ini yang akhirnya disuplai dengan sangat baik oleh kedua belah pihak meskipun dalam tekanan yang seperti ini. Salah satu faktor yang paling krusial adalah Amerika Serikat, saya lihat ternyata sedang menunggu perpecahan politik di dalam tubuh Iran itu sendiri. Kita lihat Galibaf ini kan struktur IRGC, dia merupakan warisan dari IRGC ya. Jadi pemimpin politik tetapi dengan kultur militer yang sangat kuat. Nah, sedangkan si Pezeshkian ya dan juga Argaci ini kan teknokrat gitu loh. Mereka merasa bahwa kita harus hentikan perang. Tapi Galibaf mengatakan tidak, kita harus melakukan tekanan secara maksimal. Nah, maka dalam posisi seperti ini, meskipun diblokade oleh Amerika, Amerika tahu bahwa sampai di mana Iran ini bisa bertahan dalam situasi politik dan tekanan yang seperti ini gitu. Meskipun tadi secara ghost fleet ya, istilah ghost fleet itu kan boleh saja melintas ya, karena Amerika juga tidak berani melakukan tekanan. Nanti yang bereaksi adalah Cina. Nah, maka dari itu yang dilakukan oleh Amerika adalah melebarkan ya overview mereka sampai akhirnya menguasai berapa selat-selat yang nantinya ke depan itu akan mensuplai minyak kepada Cina itu sendiri. Jadi nanti yang pasti akan diajak bicara oleh Amerika Serikat adalah Cina begitu, untuk meminta Iran juga menghentikan tekanan-tekanan mereka. Meskipun kita tidak bilang bahwa Cina itu mengontrol Iran, tetapi kita bisa melihat bahwa mereka berada pada satu stance yang sama ya, dan kepentingan yang cukup berat ya hari ini sedang ditahan oleh Amerika Serikat. Saya lihat demikian, Pak. Perpecahan yang ditunggu oleh Amerika Serikat ini sebenarnya bisa kita lihat dari ini nggak, ketika pembukaan Selat Hormuz disampaikan oleh pemerintah Iran tapi penutupannya oleh IRGC, itu bisa dilihat sebagai bumbu-bumbu atau sinyal-sinyal memang perpecahan di dalam Iran? Ya, tentu ya. Jadi memang ada dua kubu, dan kita bisa lihat bahwa ceasefire ini gagal itu karena struktur komando di dalam Iran yang bersifat otonom itu ternyata sulit juga untuk dikendalikan oleh pemerintah yang sah begitu ya. Jadi ketika diberitahu bahwa ada ceasefire, masih ada rudal-rudal yang menembak. Nah, ketika rudal-rudal yang menembak ini malah mengancam ya kedua belah pihak dan juga etiket baik dari gencatan senjata. Maka ketika hal ini disampaikan oleh dua pihak ya yang berbeda, sebenarnya garis koordinasi politik di antara kedua belah pihak ini juga tidak clear begitu. Dan maka dari itu bisa saja ini yang disampaikan oleh Amerika, regime change itu sudah pelan-pelan baunya mulai terlihat begitu. Nah, Amerika Serikat ini waktunya sampai hanya bulan Mei. Nanti di bulan Mei, Amerika Serikat harus bertanggung jawab terhadap 200 miliar yang dikeluarkan oleh Kongres tersebut ya 200 miliar dolar terhadap dari Kongres untuk mengamankan wilayah Timur Tengah. Kalau ini tidak terjadi, maka akan sangat sulit. Tetapi Amerika masih ada waktu. Jadi dia masih melihat apakah ini masih bisa diajak bicara. Dan kita lihat bahwa sebenarnya Iran ini kan hampir semua persyaratan itu mau disetujui. Maka kita harus hitung juga bahwa negosiasi ini sebagai alat perang. Kalau tiba-tiba Iran mengatakan setuju, bisa saja leverage dari Iran ini kan meskipun secara kewilayahan mereka pegang, tapi kalau lama, dan kita harus terbuka bahwa Amerika ini kan sudah mengadakan pembersihan terhadap berapa drone-drone laut mereka, terus juga fasilitas-fasilitas terkait dengan ranjau laut itu sudah terjadi sampai hari ini gitu. Nah, maka kalau ini dibiarkan perang panjang, maka bisa saja Amerika yang akhirnya memegang kendali.
Tapi untuk saat ini kita akan melihat bahwa keduanya masih berada pada titik tekan dan situasi politik masih tidak terkendali di dalam tubuh Iran itu sendiri, saya lihat. Oke, kalau misalnya Selat Hormuz masih masih ada saling sandera antara Iran dan Amerika Serikat. Kalau menurut Anda, Pak Wibawanto, sebenarnya siapa yang akan memiliki daya tawar paling tinggi? Apakah jangan-jangan sebenarnya bisa jadi bumerang juga buat Amerika Serikat blokade ini? Ya itu pasti ya, tadi saya sudah jelaskan. Jadi kedua belah pihak ini, ya mereka itu menghindari eskalasi, itu prinsipnya. Tetapi keduanya masih memegang tombol untuk menjadikan kondisi ini eskalatif. Jadi kuantum kan kondisinya kan, uncertain kan, contradiction kan, gitu. Itu harus pegang tuh. Nah, poin yang kedua adalah ini tidak akan lepas dari interaksi antara ya masalah struktural di dalam regional security complex yang dicoba oleh Presiden Trump untuk diselesaikan dengan pendekatan high intensity conflict setelah sudah 47 tahun penyelesaiannya dilakukan dengan special operation and low intensity conflict. Dan variabel kedua ada di sini yaitu great power politics antara ruling power Amerika melawan rising power China. Dapat dilihat dari bagaimana United States military dalam hal ini US Navy ya dan Joint Force Amerika itu melakukan targeted economic warfare dengan spesifik cara operasional yaitu mensurveillance dan juga menyaring kapal-kapal Iran dan yang terasosiasi dengan China karena dicurigai itu juga membawa bahan baku atau persenjataan yang akan memperkuat Iran. Itu poinnya. Ya. Jadi selama masih ada negosiasi, selama masih ada blokade, di situ juga chance-nya tidak akan kurang dari 50% ini akan menjadi eskalatif dan bahkan bisa menjadi regional war dan atau bahkan perang dunia. Nah, Pak Wibawanto, kalau kemarin kan di Paris ada puluhan negara yang hadir untuk dialog membahas gimana nih biar Selat Hormuz bisa dibuka. Ditambah juga sekutu AS di Asia, tidak ada yang mendukung penutupan atau blokade di Selat Hormuz ini. Apakah negara-negara ini bakal didengar sama Trump? Ya ini makanya Amerika Presiden Trump versus everybody in the world gitu ya. Jadi Presiden Trump dalam hal ini mendapatkan tekanan dari domestic politics, bukan hanya dari dunia internasional, domestic politics juga. Domestic politik di sini pertama adalah masyarakat sipil di Amerika, komunitas think tank di Washington DC, bipartisan politics baik Partai Republikan dan Partai Demokrat ya. Yang keempat oleh Pentagon sendiri yang ada perbedaan pendapat bagaimana menyelesaikan waktu ini di dalam time frame yang sempit sebelum Mei 2026 yang which is hanya less than 1 month ya. Nah, yang kedua adalah dari faktor global politics ini adalah center of gravity-nya Amerika. Iran tahu betul itu bahwa jika ini terus terjadi hal seperti ini ya blokade seperti ini dan Iran menutup balik gitu, ini akan mengganggu stabilitas harga minyak, harga rantai supply, dan ekonomi global. Dan itu ujung-ujungnya akan backfire ke Amerika. Nah, jadi ini mereka di dalam kondisi yang uncertain, dalam kondisi yang semuanya mungkin, ya salah langkah sedikit, ini bisa menjadi eskalatif. Jadi ini lebih kepada manage tension, bukan deeskalasi. Harus diperhatikan tuh, gitu. Nah, jadi poin saya adalah buat Iran, mereka tidak perlu unggul atau menang secara militer, tapi cukup membuat kondisi ekonomi dan supply ini volatil. Kenapa saya bilang blokade itu berpengaruh? Walaupun blokade itu dilaksanakan dengan sangat prosedural, ya saya cukup mengerti US military bagaimana bekerjanya gitu ya. Dengan apa yang saya pelajarin ya, mereka berusaha seminimal mungkin memenuhi apa yang disebut dengan dalam tanda kutip tidak mengganggu aktivitas sipil di situ. Ya, itu poin satu tuh. Poin kedua, berusaha menerapkan pendekatan proporsional. Jadi just in below lah ya istilahnya ya. Dan tidak akan menggunakan kekuatan yang lethal di situ ya, tapi hanya memberikan tekanan psikologis. Tetapi itu impact-nya tidak hanya ke Iran, impact-nya juga kepada semua aktor negara dan non negara yang terlibat di dalam aktivitas global commerce di Selat Hormuz tersebut. Akhirnya menjadi uncertain, menjadi psychologically impacting gitu ya. Akhirnya itu juga mengganggu stabilitas. Jadi kehadiran militer di situ itu seperti kehadiran banyak gimana sih ya kan Pak maksudnya ini kan aktivitas global commerce ya civilized activity di mana militer hadir di situ gitu. Serapi apapun militer hadir di situ tetap saja menimbulkan dampak psikologis yang signifikan kepada global actors yang terlibat di dalam global commerce di Selat Hormuz itu. Gitu loh.
Nah, kalau Itu dari kacamata Iran, Mas Efata, apakah juga pertemuan dari kepala negara di Paris, puluhan negara, organisasi internasional, ini akan bisa melunakkan Iran juga untuk membuka Selat Hormuz? Atau ya semua tergantung ke Amerika Serikat pokoknya, itikat dari Amerika Serikat? Ya, saya melihat bahwa Amerika juga pasti melakukan assessment ya. Amerika melakukan assessment dan dia tahu bahwa dia harus mengadakan satu perubahan politik ya di dalam tubuh Iran untuk menghentikan agresi ini. Bahwa kalau kita lihat center of gravity serangan dari Amerika ini kan udah macam-macam, baik dari fasilitas nuklir, fasilitas-fasilitas drone mereka ya, terus teknologi militer, bahkan tempat-tempat sipil juga segala macam sudah mereka lakukan begitu. Bahkan yang terakhir juga mereka berencana untuk menghancurkan pangkalan ini ya, listrik mereka ya, terus juga mereka berupaya semaksimal mungkin untuk menghancurkan jembatan gitu. Tapi center of gravity-nya ini kan belum ditemukan oleh Amerika. Maka dari itu mereka hanya berharap bahwa aliansi dunia ini mengatakan Iran harus tunduk kepada Amerika. Inilah yang menyebabkan kenapa diplomasi ini akhirnya begitu sangat sulit. Tetapi poin dasarnya adalah Amerika memang tidak serius dalam negosiasi ini. Itu bisa kita lihat begitu ya, bahwa penutupan, pembukaan dan lain sebagainya itu dipicu oleh faktor-faktor untuk melihat situasi overview di dalam politiknya Iran begitu. Nah, berarti Mas Bukan untuk Efata, melihat- kalau gitu Ya. apakah pintu dialog jilid 2 ini artinya sudah tertutup kalau misalnya Amerika Serikat nggak serius dan Iran melihat ini makanya nggak percaya? Ya, karena kedua belah pihak ini malah mempersiapkan eskalasi ya. Kita ada beberapa catatan ya. Salah satu, Iran akhirnya mulai menggali titik-titik di mana rudal mereka ini selama ini tersimpan begitu ya. Ada kurang lebih sekitar 50-an% lah ya rudal mereka gitu ya yang tidak pernah dipakai, itu akhirnya mulai mereka gali gitu. Nah, ini maksudnya apa? Terus Amerika juga terdapat beberapa dokumen bocor bahwa mereka nanti akan melakukan serangan darat. Israel sudah siap ya kan? Amerika juga sudah siap. Negara-negara Teluk juga akhirnya mereka sepakat untuk melakukan tekanan lebih kuat lagi kepada Iran itu sendiri ya. Dan kita lihat bahwa Amerika sudah berapa kali melakukan negosiasi bahkan dengan Cina begitu. Nah, ini kan berarti tanda bisa saja ada persiapan yang jauh lebih besar disiapkan, dan timeline dari Amerika ini memang masih ada dan cukup gitu. Maka dari itu dalam posisi seperti ini tentunya Iran nanti ke depannya akan menegosiasikan kembali ya kepentingan mereka dan mulai berpikir ya bahwa poin-poin apa yang nanti akan dikurangi, apakah nuklir ataukah pengendalian Hormuz secara bersama. Nah, pengendalian Hormuz secara bersama ini sulit karena drone ranjau pintar itu ternyata juga sulit untuk diangkat oleh si Iran itu sendiri gitu. Itu faktanya. Nah, maka dari itu semua pihak itu akhirnya bekerja sama dalam hal ini. Meskipun tekanan ini terlihat secara politik ya sangat tidak baik, tetapi pada dasarnya back channel ini kan sebenarnya sudah aktif semuanya. Semua saling berbicara. Dari Pakistan juga sama. Ya, meskipun saat ini ada di Paris ya. Ada di Prancis ya, maka dari itu semua pihak akhirnya mulai ya restrukturisasi dan juga mengatur posisi bargaining mereka ya untuk segera membuka, karena harga minyak kali ini itu tidak stabil dan tidak jelas begitu. Minyak on the spot dengan minyak yang dibeli dengan di atas kertas ini beda semua. Ini kan akan terjadi oil shock dan akhirnya membuat dunia ini mengalami inflasi, dan sudah diprediksi The Fed nanti akan melakukan ya satu langkah-langkah penyelamatan ekonomi Amerika yang bocor itu ya. Demikian. Kalau menurut Pak Wibawanto, kira-kira gimana nih nasib gencatan senjata yang akan berakhir sebentar lagi? Mungkinkah diperpanjang atau kayaknya ya sesuai tadi prediksi Mas Efata, kayaknya eskalasi lagi? Pak Wibawanto? Ya, jadi dalam kondisi seperti ini, ya kondisi wartime seperti ini, national security decision making process ya, atau proses pengambilan keputusan di dalam masalah national security dan kondisi perang seperti ini harus didasarkan kepada objektivitas, kepada analisa intelijen ya. Itu yang disampaikan oleh Admiral William McRaven ya, mantan commander dari US Special Operations Command yang pernah menangkap Osama bin Laden, bahwa presidential ego ya atau bias itu tidak boleh lebih daripada assessment dan juga kepentingan national security Amerika dalam hal ini. Di dalam perspektif Amerika, perang itu adalah salah satu cara untuk mencapai tujuan grand, yang tujuan besar, yaitu mengubah keadaan menjadi sangat baik gitu akhirnya gitu, berbalik keadaan ya. Nah, makanya di dalam just and bello itu assessment bahwa perang itu akan berhasil itu harus diperhitungkan gitu. Nah, ini kan kemarin sudah diperhitungkan, ternyata ada retaliasi dan memanjang perangnya. Dan yang berikutnya, perang itu juga harus merupakan langkah terakhir dan tidak ada resort lain yang bisa menyelesaikan itu. Nah, sekarang
Ya, ini juga Presiden Trump harus objektif kepada apa yang intelijen sampaikan. Itu poinnya tuh, ya. Nah, poin yang kedua yang harus dicatat ya adalah Amerika itu sekarang kemungkinan besar ya, baik CIA atau United States Special Operation Command di Tampa, Florida itu melakukan kemungkinan ya melakukan operasi khusus ya atau disebut dengan irregular warfare atau apapun lah ya operasi khusus untuk memunculkan simpati, winning heart and mind di dalam stakeholders Iran, baik itu civil society, baik itu kelompok elit ya, dengan tujuan untuk apapun akhirnya itu mengubah orientasi geopolitik negara Iran ya, baik dengan pergantian rezim secara ekstrim, pergantian rezim secara bertahap, atau paling tidak ada moderasi di dalam negosiasi ini. Di mana moderasi ini ya itu bukan hanya menjadi kewajiban Iran. Amerika harus melakukan moderasi dalam kondisi yang kuantum seperti ini. Semua aktor yang terlibat harus fleksibel, adaptif, dan juga harus siap untuk moderate. Itu poinnya tuh Mbak ya, harus moderate ya. Yang berikutnya, tekanan dari pemimpin Global North lainnya itu hanya merupakan salah satu faktor ya yang memperkuat tekanan global yang tadi saya bilang ya, bahwa Presiden Trump harus objektif karena tekanan itu bukan hanya datang dari dalam tetapi juga dari luar, dan ini Iran tahu persis keadaan ini, dan Amerika tidak siap hancur bersama-sama, itu harus dicatat di garis bawah itu, tapi Iran siap hancur sama-sama dengan seluruh dunia lainnya gitu loh. Jadi kalau mereka ditekan, mereka siap menekan economic stability dunia dan juga supply energi dan supply chain dunia ya, sementara Amerika tidak siap untuk hancur sama-sama gitu, apalagi rakyat Amerika tidak mau hancur sama-sama, ya silakan aja Presiden tanggung, kira-kira begitu ya poinnya. Idealnya kan memang harus sama-sama fleksibel, luas, mau kompromi untuk ya jangan sampai tetap jadi tanda tanya nasib dari gencatan senjata juga. Nah, tapi kalau Mas Evata dengan kondisi yang masih sangat tidak pasti di Selat Hormuz, kalau kita kan masih ada 2 kapal tanker minyak juga yang masih tertahan di sana. Apakah situasi ini artinya membuat peluang kapal tanker Indonesia untuk bisa melintas semakin semakin alot nih untuk negosiasinya, semakin lama untuk bisa melintas? Baik, Iran belum memasukkan Indonesia sebagai sahabat dekat ya. Tetapi kita tidak juga mengatakan ini sebagai bagian dari tekanan ya secara full ya. Kita harus melihat bahwa kapal kita ini tersandra lah gitu. Ini salah satu strategi yang dimainkan juga karena Pertamina ya dan juga kapal-kapal yang lainnya yang mungkin nanti bernasib sama itu tidak bersedia dinaikkan preminya kurang lebih ya 6 sampai 7 kali lipat lah begitu. Nah, maka kalau kita hitung Mbak ya, Iran ini kan memproduksi kurang lebih 10 sampai 15% kebutuhan nasional kita. Saudi Arabia ini kurang lebih 200 sampai 250 barel per hari ya. Nah, kalau kita kalkulasi semua hitung itu 60% dari import yang kita butuhkan begitu. Nah, ketika blokade ini dilakukan, maka tekanan terhadap pressure politik kita juga akhirnya terasa begitu ya. Ini kan lebih kepada pressure politik. Ini tidak terlihat seperti bahwa kita mengirimkan warship terus habis itu ditembak berarti kita melakukan eskalasi. Tetapi inilah choke point yang akhirnya dipegang oleh Iran. Dan choke point ini menunjukkan bahwa ada satu deterensi. Mereka menyampaikan bahwa kalau memang ingin lewat dengan sangat aman ya maka Anda harus melakukan negosiasi. Padahal negosiasi sudah dilakukan, semua sudah dilakukan. Ya ini lebih kepada tekanan yang tadi saya sampaikan bahwa secara overview sekarang Amerika melakukan operasi global ya untuk melihat strait apa saja atau selat-selat mana saja yang mensuplai minyak itu sampai ke Cina gitu, yang merupakan aliansi utama dari Iran. Maka tekanan ini kan akhirnya kita lihat secara bergandengan begitu ya, tidak dalam satu pihak saja, Iran saja yang melakukan kesalahan, padahal sebenarnya ada banyak pihak. Nah maka dalam kondisi seperti itu, kapal kita juga bisa saja menjadi bagian dari upaya mereka untuk melakukan tekanan-tekanan demikian. Dan kita berharap semoga dalam situasi global seperti ini, mereka bisa memberikan kepastian. Sebenarnya kepastiannya kemarin kan harusnya melintas, tetapi ternyata dari Amerika Serikat melakukan penutupan dan dibalas juga oleh IRGC akhirnya menembak berapa kapal begitu. Nah ini kan sebagai tanda bahwa ini belum selesai dan negosiasi ini harus mencapai titik yang terbaik untuk nanti dibicarakan mana saja yang boleh dan mana saja yang tidak selama ada etiket baik. Kalau belum ada ya berarti akan ada lagi tekanan-tekanan lebih lanjut dan juga pola-pola yang bisa saja makin sama ya bisa saja sama atau dengan pola-pola yang mungkin lebih ekstrim lagi dengan tekanan militer secara
penuh lagi. Demikian. Oke, dan dampaknya dari blokade atau saling tutup Selat Hormuz ini harga minyak ya jadi makin fluktuatif dan termasuk juga Indonesia. Ini dampak bagi Indonesia yang harus diantisipasi. Mas Evata Filomeno dan Pak Wibawanto Nugroho Widodo, terima kasih sudah berbagi bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Saya selalu semuanya. Terima kasih, saya selalu. Usai jeda saudara, setelah perjanjian gencatan senjata antara Israel dan Lebanon berlaku, warga di Tyre Lebanon Selatan mulai kembali ke rumah. Informasi lengkapnya sesaat lagi.